Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang pertemuan kedua ini kita lanjutkan dengan signal processing ya, yang lanjutannya yang kemarin. Ini sudah terlihat kan ya, ininya apa namanya, slide saya. Sudah ya, oke. Nah jadi ini kemarin kan sudah diketahui tentang representasi sinyal dalam bentuk waktu gitu ya. Ada analog, ada digital. Jadi di pengolahan sinyal ini nanti juga akan dikenal tentang domain frekuensi. Jadi karena ada beberapa kasus itu butuh analisis dalam domain waktu ataupun domain frekuensi. Jadi contohnya kayak yang di gambar ini. Nah, yang sebelah kiri ini adalah dalam domain waktu. Jadi ini sinyal EEG ya. Jadi sinyal EEG itu bentuknya sangat tidak beraturan, tidak punya pola. Jadi kadang kita kesusahan untuk kalau tidak diproses lebih lanjut. Jadi caranya harus diproses dulu untuk dapat informasi apa yang mau diambil. Nah, seperti yang ini, contohnya ini kalau yang dalam domain waktu, itu pure seperti sinyal asli yang biasa kita lihat kalau misalnya EEG. Nah, yang di sebelah kanan ini adalah domain frekuensinya. Kalau yang domain frekuensi, ini ada dua bentuk. Yang pertama ini terhadap magnitude, yang di bawah ini terhadap fasenya. Jadi ada dua macam, dan dua macam ini biasanya disebut respon frekuensi. Atau biasanya nanti kalau yang di elektro, ada yang namanya Bode plot, jadi ada responnya. Nah, mungkin kalau yang magnitude sama frekuensi ini udah sering dengar mungkin ya di Fourier. Tapi yang di fasa, ini yang apa sebenarnya? Jadi sebenarnya itu sinyal sebenarnya kan suatu nilai atau besaran yang nilainya berubah-ubah ya. Jadi kalau kasusnya sinyal periodik itu kumpulan dari nilai yang berosilasi atau berubah-ubah. Dan kalau misalnya diubah ke dalam bentuk radian, itu nilainya nanti akan jadi rotasi seperti ini. Makanya ada komponen cos, ada komponen sin. Biasanya kalau masih ingat yang di matematika teknik, biasanya ada panjang gitu ya equation-nya untuk sinyal. Jadi ada cos omega t plus c sin omega t kayak gitu. Nah, di sini magnitude itu biasanya berupa hertz. Jadi satuannya adalah siklus per detik. Kalau misalnya dalam bentuk radian, berarti tinggal diubah radian per second. Kalau di MATLAB biasanya masih, kalau belum diubah, defaultnya adalah radian per second. Jadi hati-hati kalau misalnya dia nanti hasil Fourier, nanti ya di akhir hasil Fourier dalam bentuk MATLAB itu ada yang kalau misalnya berubah kok nggak cocok, karena ternyata dalam bentuk radian. Jadi harus dipastikan dulu bentuknya hertz atau radian. Kalau radian ya harus dikalikan 2pi, baru sesuai sama hertznya. Nah, kalau fase itu biasanya dalam bentuk derajat. Derajat atau ya misalnya radian itu kan biasanya bentuknya 30 derajat atau sekian derajat gitu ya. Jadi sebenarnya fase itu perbedaan antara suatu sinyal dengan yang lain dihitung dari start awalnya. Jadi kayak yang ini sinyal yang hijau sama sinyal yang ungu ini punya beda fase. Jadi kelihatan nanti dia bergeser sekian derajat. Mungkin kayak waktu yang di analog dulu ya, elektronika analog kan sudah belajar dia bergesernya berapa derajat kayak gitu. Karena kalau yang paling gampang itu kan sinyal sinus. Sinyal sinus kan cuman kalau nggak cos omega t, kalau nggak sin omega t. Nah, biasanya dilihat dari perubahan atau pergeserannya. Nanti tinggal dihitung bentuknya, biasanya simbolnya adalah fase theta, sorry. Jadi fase itu bentuknya theta. Theta bisa theta sudut atau theta yang agak miring gitu. Tetap namanya theta. Biasanya diletakkan di equation juga. Jadi biasanya nanti terakhir itu kayak gini. Nah, sumbu theta yang kayak gini atau yang theta biasa. Ini kelihatan nggak yang di bawahnya? Sebentar, saya ubah dulu. Nah, kalau misalnya kemarin masih ingat yang di deret Fourier atau apa, biasanya kan bentuknya panjang seperti ini ya. A cos omega T, kemudian dikalikan C sin. Biasanya untuk suatu equation yang panjang gini, karena ada komponen real sama imaginernya, jadi biasanya disingkat dalam bentuk
bilangan kompleks atau eksponen kayak gini, biar untuk penulisannya nggak terlalu panjang, jadi lebih simple. Nah, sebenarnya sinyal itu bisa jadi dia terdiri dari beberapa komponen. Jadi komponennya bisa nggak cuma satu frekuensi. Kemarin kan di tugas udah ya. Terus sebentar ini ya pakai waktu. Oke, dia udah diam. Jadi kemarin kan di tugas udah, jadi kalian suruh bikin sinyal sinusoid 5 Hz. Sorry ya, ini anunya ternyata ada waktunya. Sebenarnya jadi nggak berubah lagi. Oke. Oke. Oke, gini aja dulu ya, nggak apa-apa. Jadi kemarin sinyalnya kan untuk 5 Hz ya, jadi 1 detik ada 5 puncak dan 5 gelombang. Tapi bisa jadi nanti di realnya sinyal itu bisa bentuknya macam-macam. Kayak gini, ada yang berurutan atau enggak sama sekali karena dia terdiri dari 1 atau 2 atau lebih frekuensi. Jadi kayak yang ini contohnya ada yang dari 2pi, kemudian yang belakangnya lagi dari 3T, kemudian ini belakangnya lagi beda frekuensi. Jadi kalau digabung, jadi ternyata bentuknya kayak gini. Nah, untuk bisa kita tahu informasi detailnya, kita harus pisahkan dulu masing-masing komponen frekuensinya. Caranya ya biasanya yang paling gampang adalah pakai transformasi Fourier. Sebenarnya transformasi nanti banyak jenisnya, ada yang Fourier, ada yang wavelet, ada yang macam-macam lagi, tergantung bentuk sinyal dasarnya. Tapi yang paling dasar yang digunakan metode-metode lain atau advance-nya itu berdasarkan metode Fourier. Jadi kalau Fourier itu pakai sinyal sinus, karena kenapa sinyal sinus itu sebenarnya paling gampang didefinisikan. Kan dia cuman kalau diequasikan sebagai persamaan matematis, itu dia cuman sin omega t, entah itu nanti tinggal amplitudenya ditambahkan atau gimana, nah itu bisa didekati. Untuk realnya sebenarnya di kehidupan nyata atau misalnya kayak kalian lihat sinyal ECG, EEG itu belum tentu sinus, tapi dianggapnya oleh Fourier adalah mendekati sinyal sinus. Jadi nanti waktu yang matematika teknik dulu udah pernah dipelajari tentang direct Fourier kan ya. Jadi sebenarnya dia dihitung per sinyal, misalnya satu hertz itu kan 1 puncak 1 gelombang. Jadi dia akan bergeser, dicocokkan. Ini ada nggak 1 hertz, semua dicocokkan. Kemudian lagi ada yang 2 hertz, 3 hertz dan seterusnya. Makanya ada deret Fourier. Nanti itu dibuat plot namanya spektrum frekuensi. Nanti terlihat dalam satu sinyal terdiri dari komponen frekuensi berapa aja. Yang paling gampang equation-nya kalau masih ingat ya, Fourier kan seperti ini. Yang kayak gini kan ya nanti biasanya Fourier itu dia ada komponen genap, ganjil kayak gitu kemarin kan. Nah, nanti digabungkan jadi satu dideret. Nah, nanti hasilnya nanti bentuk spektrum frekuensi. Nanti terlihat dalam suatu sinyal itu frekuensi berapa. Misalnya kalau yang ini tadi dia misalnya frekuensi 5. Kemarin juga ada ya di tugas kan ada yang dijumlah ya, 2 frekuensi ya. Coba sih mungkin saya sambil buka lagi MATLAB-nya. Kemarin kalau nggak salah kan saya kayaknya tugasnya sudah banyak yang benar, sudah banyak yang bisa lihat gimana cara plotnya. Cuman kadang-kadang kan keluarnya langsung kayak gini ya, rapet ya. Tinggal di zoom aja sebenarnya. Nah, ketutupan. Kalau misalnya sinyalnya kayak gini, karena dia dari 100 detik, untuk ngecek dia apakah benar 1 Hz atau 5 Hz atau bukan, ya tinggal dihitung aja 1 detiknya. Kita zoom di 1 detik. Tinggal kayak gini. Oke, nggak apa-apa gini ya. Nah, sampai 1 detiknya di gini. Berarti 1, kemudian 2, 3, 4, 5. Udah bener ya, 5. Kemarin ada yang nanya juga tentang ada yang frekuensi sampling sama periode. Jadi benar kalau misalnya kita sampling 5 Hz tapi frekuensi samplingnya terlalu kecil, artinya kemarin kan sudah ya di pertemuan yang sebelumnya tentang Nyquist. Kalau kita mau ngeplot
5 Hz tapi frekuensi samplingnya kecil, kurang dari 5 Hz, itu nanti akan ada namanya bias. Jadi nanti bentuknya ada yang gerigi-gerigi atau misalnya dia nggak pas bentuknya kayak gini. Nah, itu karena samplingnya kurang banyak. Kemarin saya nggak pakai frekuensi sampling tapi pakai periode. Kalau misalnya masih ingat periode itu T besar itu sama dengan 1 per Fs. Kemarin kan soalnya periodenya 0,001 ya. Berarti itu sama dengan nanti kalau difrekuensikan tinggal 100 Hz ya. 10 Hz atau 100 ya, 1 kali Fs. 1 per, ya 100 ya, jadi 100. Harusnya kan dia minimal untuk bisa dapat sinyal yang bagus itu adalah 2 kali frekuensi maksimal. Jadi minimal frekuensi sampling ya harus 10, artinya 2 kali 5. Itu udah minimal banget. Kalau kurang dari itu, nanti hasilnya nggak bagus. Jadi ada yang pecah-pecah atau bahkan dia hasilnya beda, salah, frekuensinya bukan 5 Hz. Jadi kalau misalnya di sinyal, perlu kalian tahu adalah berapa, kalau misalnya nggak tahu waktunya, kalau misalnya nggak tahu frekuensi samplingnya misalnya dalam suatu dataset gitu ya, ini nggak tahu, nggak dikasih tahu frekuensinya, kita bisa hitung dari jumlah datanya. Nanti kan biasanya di dataset atau apa kan kelihatan jumlah Y-nya ini misalnya 1000, 10.000. 10.000 dalam waktunya berapa? 100 detik. Tinggal dibagi aja. 100 dibagi 10.000, dapatnya frekuensi samplingnya atau periodenya siap 0,01, frekuensinya 100. Jadi bisa dihitung dari salah satu informasi. Kalau yang diketahui frekuensi sampling, ya nanti tinggal dibagi. Misalnya jumlah sekian, dia berapa detik ya gitu. Kalau misalnya mau dihitung kan berarti jumlah total datanya 10.000, kemudian frekuensi samplingnya 100. Kalau tarik balik lagi, kan nanti ketemu, oh waktunya dia ambilnya 100 detik, kayak gitu. Jadi informasi itu bisa beda asalkan bisa tahu salah satu, entah itu jumlah data total dan waktunya, atau frekuensi samplingnya, atau periodenya. Tapi itu harus tahu salah satunya dari situ. Kalau enggak nanti kita bingung, ini waktunya benar nggak ya gitu. Karena nanti bisa jadi waktu analisis kalau salah satu dari situnya keliru informasinya, nanti hasilnya juga salah analisisnya. Bentuknya nanti beda lagi. Kemudian frekuensi yang diambil ternyata beda lagi, nanti hasilnya salah. Gitu ya. Nah, yang sekarang kita coba, kemarin kayaknya ada juga yang pakai Octave online ya. Kemarin sebentar. Octave online itu sebenarnya bisa juga di generate filenya asal login. Jadi login dulu pakai email apa namanya Google atau apapun, pokoknya dia bisa kok free. Nanti setelah login nanti bisa dia drop files dari M-file. Misalnya kita punya file ini tadi ya. Saya drop dari MATLAB misalnya. Nah, misalnya kayak gini tinggal di drop. Nah, kayak gini dia bisa tinggal langsung di run. Sorry, saya salah dropnya. Oh, sorry. Kayaknya dia nggak bisa di drag, harus di open. Nggak masalah, bisa di open kok di sini. Harusnya bisa di drop, apa saya nggak pas ya tadi ya. Biasanya saya drag. Nah, oh, ya nggak mau. Kayaknya kadang karena dia Octave online yang open source ya, jadi ya diharap dimaklumi kalau misalnya kadang-kadang dia error atau ada beberapa yang dia nggak bisa, kayak misalnya tadi di MATLAB bisa di zoom, tapi kalau di Octave dia nggak bisa, jadi harus diedit dulu benar-benar pakai code. Nah, itu ya memang harus dimaklumi. Harusnya ini tinggal tadi, tapi ya mungkin karena harus di-refresh. Jadi tinggal diginikan, kemudian di-run. Atau kalau misalnya kita mau bikin baru, tinggal my script, ya oke, kalian bikin copy paste di situ, hasilnya filenya bisa di-download. Jadi bisa di-save bentuk M-file. Misalnya ini di-save atau di-download ya, nanti bisa. Jadi nggak usah khawatir kalau yang pakai M-file dari Octave online-nya tetap bisa diambil M-file-nya atau tetap bisa disimpan asalkan loginnya nggak perlu macam-macam, nanti dia kena online. Nah, kelemahannya lagi kalau di MATLAB kemarin kan tadi kan tinggal di run dia keluar ya.
Kalau di Octave ini dia ada batasnya, dia terlalu panjang. Untuk plot juga nggak bisa. Tapi nggak masalah, bisa diakali kalau misalnya waktunya terlalu panjang, tinggal 1 detik, dalam 1 detik. Nanti di run sama aja hasilnya. Kurang lebih sih hasilnya sama dengan yang MATLAB. Ini kalau misalnya habis diubah harus di-save dulu. Kalau nggak dia nggak tercompile. Jadi setelah di-save baru dia bisa jalan. Nah sama aja kan ya, tetap 1 detik. Cuman kalau terlalu panjang karena memang dia Octave online, jadi ada batas maksimalnya. Kalau yang Octave biasa sih harusnya nggak ada masalah, sama aja kayak MATLAB kok. Nah sebenarnya kita pakai fasa. Kalau fasa itu tadi kan sesuai equation dia ada tetanya di sini. Tetanya ini bentuknya derajat. Jadi kalau misalnya kita mau geser 90 derajat, ya tinggal pi per 2. Oh ya, kalau yang di Octave online ini dia nggak bisa di zoom ya, nggak bisa kayak yang di MATLAB. Jadi memang ada keterbatasan, tapi nggak masalah kok. Kurang lebihnya masih sama untuk yang dasar. Kalau memang mau disamakan bisa di code sendiri, pakai label, pakai ini, kemudian sesuaikan waktunya yang di ini kayak gitu ya. Memang agak rewel. Kalau yang ini fase, dia kalau misalnya kita geser 90 derajat, berarti setengah gelombang ya. Awalnya tadi dia mulai dari sini, sekarang mulainya dia agak full dari bawah. Ini nolnya mana? Nah, dia geser 1 derajat. Jadi bisa fasa itu bisa geser ke kanan, bisa ke kiri. Tinggal di ini kan aja, apa namanya, eh di plotnya plus sama minus. Ini saya keluarin aja deh. Plotnya belum saya keluarkan ternyata. Jadi masih tetap yang tadi. Ini saya taruh 1 aja ya biar kelihatan. Biar nggak terlalu banyak. Nah, ini perbedaan fasa. Jadi dia geser sekitar 90 derajat. Yang awalnya dari sini, dia geser ke sini. Kalau misalnya ini kan yang ke kanan. Nanti kalau yang ke kanan itu plus. Jadi ini nanti sebenarnya kayak delay. Jadi tinggal digeser sekian. Nah, itu nanti ada tekniknya lagi nanti dianalisis sinyal. Kalau misalnya mau digeser tapi tanpa merubah fasa itu ada lagi nanti. Karena biasanya kalau perhitungan dia apalagi kalau real time itu ada konsekuensinya dia agak delay atau bergeser fasanya. Kalau dikurangin, kalau misalnya di ini tinggal ini di plot aja. Nah, tinggal ini geser ke kiri. Yang nomor 2 ini geser ke kanan, yang ini dia geser ke kiri. Sama aja ya. Tinggal perubahan fasanya berapa derajat kayak gitu. Dan balik lagi di sini. Nah, sebenarnya yang tadi kan kalau misalnya ada 2 tadi, itu disebutnya sebagai respon frekuensi ya. Jadi kalau dari respon frekuensi itu nanti bisa kita lihat paling nggak informasinya kalau misalnya dari frekuensi akan lebih terlihat di sinyal EEG ini kan ada namanya gelombang-gelombang otak. Jadi kalau dilihat di bentuk waktu kita cuma bisa lihat magnitudnya aja. Tapi setelah magnitud apa bedanya gitu, nggak ada apapun. Tapi kalau kita ubah ke frekuensi kita bisa lihat frekuensi oh ya yang ini tadi hasil plotnya ya, hasil plotnya FFT UY itu kan biasanya bentuknya gini. Nanti kelihatan komponen frekuensi yang muncul apa aja. Misalnya kayak ini ada puncak di 0 sampai 5 ada magnitudnya. Nah, ini dia berarti ada frekuensi sekian. Nah, frekuensi sekian itu ternyata masuknya ada di gelombang ini apa namanya delta kalau nggak salah. Nah, 0 sampai 4 ini. Kemudian ada lagi yang di antara 8 sampai 13 misalnya itu nanti gelombangnya alfa lagi atau alfa. Nah, kalau di EEG nanti tinggal kita cari informasinya. Kalau gelombang-gelombang itu range frekuensinya berapa? Nanti tinggal kita cocokkan. Kalau yang di sini yang dominan adalah yang alfa. Kalau kita bisa lihat dominan itu dari magnitudnya. Semakin tinggi magnitudnya berarti dia semakin banyak frekuensi yang muncul di situ. Jadi satu rentang sinyal ini
yang paling banyak munculnya dari gabungan-gabungan itu tadi adalah frekuensi alfa. Nah, kalau dari teorinya, frekuensi alfa itu saat orangnya sedang rileks. Jadi kita bisa tahu, oh orang ini ternyata range frekuensinya ada di alfa yang dominan, berarti dia masih dalam kondisi rileks. Tapi kalau kita cuma lihat dari time domain, belum tentu magnitudenya di sini, amplitudenya di sini cuma sekian. Apa informasinya? Ya nggak ada gitu kan, kita nggak bisa. Ada beberapa kasus yang memang dia bisa diselesaikan atau bisa diambil dalam bentuk time domain-nya. Tapi ada kasus lain yang sinyal yang memang karakteristiknya berdasarkan dari frekuensi. Jadi kita harus lihat kebutuhan sinyalnya itu karakteristiknya seperti apa. Jadi nggak harus semua dipakai. Misalnya dia pakai time aja udah cukup, nggak perlu dihitung frekuensinya karena memang nggak perlu misalnya. Kayak detak jantung, PQRST, itu kan yang dilihat kan antara R ke R. Nah, itu kan waktu aja cukup ya, tanpa harus diubah ke frekuensi. Nah, itu ya nggak masalah, nggak harus diubah ke frekuensi. Jadi tergantung kebutuhan, kita butuhnya data apa. Itu ya. Ini sebenarnya tadi kalau misalnya domain frekuensi itu disebutnya karena dia magnitud juga, jadi magnitud spektrum. Fasenya disebut fase spektrum karena ininya sudah berubah ke frekuensi. Jadi sebenarnya Fourier transform atau transformasi Fourier atau yang transformasi wavelet atau apapun itu adalah tujuannya mengubah dari domain waktu ke domain frekuensi. Tujuannya ya biar ada informasi tambahan yang kita dapat. Jadi kayak lihat kacamata, cuman kalau dilihat dari kacamata A ini kayak nggak terlalu jelas, masih blur gitu. Kita harus tambah lagi lensa positif atau lensa negatif biar tambah jelas. Oh iya ternyata biar ada tambahan informasi yang lain yang bisa kita gunakan untuk mendefinisikan sinyal ini. Gitu ya. Sebentar. Next. Nah, kalau yang tadi namanya sinyal itu sebenarnya kan meskipun selain dia nilainya yang berubah-ubah, tapi dia juga didefinisikan lain. Sinyal itu adalah yang memiliki suatu informasi. Jadi kalau misalnya dia tidak memiliki informasi, maka namanya noise. Jadi ada beberapa macam noise dari asalnya. Jadi kalau misalnya kita lihatnya dari tubuh kita sendiri, itu biasanya biological noise biasanya. Ini yang paling susah di atasi karena kalau misalnya kayak sinyal yang kita buat tadi sendiri itu terlihat kan, kita bisa tahu equation-nya apa. Tapi kalau misalnya sinyal yang EEG yang kita dapat dari rekaman real, sinyalnya seperti apa, equation-nya seperti apa, itu akan susah. Dan yang mana sinyal, yang mana noise itu harus dibedakan. Karena kalau misalnya noise itu berarti kita nggak butuh karena dia termasuk sinyal yang pengganggu. Jadi apapun yang tidak kita butuhkan atau informasinya kita buang setelah filter itu termasuk dalam noise. Bentuknya noise pun bisa macam-macam, bisa random, bisa ini ya, maksudnya uh, karena kalau misalnya dari source lain-lain itu sangat tidak beraturan. Kayak misalnya kalau dari power line itu kan jelas 50 Hz, kita tinggal filter aja di 50 Hz sudah selesai. Tapi ada kasus lain kalau misalnya noise itu bentuknya macam-macam. Kadang dia bentuknya random, makanya bisa disebut sebagai random noise. Nah, untuk yang jenis-jenisnya sendiri ada yang namanya physiological indeterminacy. Jadi sebenarnya noise itu juga disebutkan sebagai stochastic behavior. Jadi nanti stokastik itu seperti apa? Sepertinya nanti di belakang kita gali lebih lanjut ya. Ini istilahnya dia sebagai stokastik. Jadi ada 4 penyebab. Yang pertama physiological, kemudian environment, kemudian artefak, dan yang terakhir elektronik. Yang physiological itu berarti biasanya terjadi saat pengukuran tidak langsung. Jadi ada apa namanya? Ada gangguannya dari dalam tubuh kita sendiri. Misalnya kalau kita mau ngukur suara paru, ada suara detak jantung. Biasanya kan ada ya suara paru atau suara perut. Nah, itu kan pakai mikrofon. Biasanya waktu dilakukan perekanan mikrofon, ada suara jeduk-jeduknya dan jantung. Kalau misalnya kita ngukur jantung, suara parunya dihilangkan, maksudnya suruh tahan nafas bisa. Tapi kalau misalnya suara paru direkam,
nggak mungkin jantungnya suruh berhenti dulu. Maksudnya bentar ya mau ngerekam paru suaranya berhenti dulu jangan detak dulu kan nggak mungkin. Jadi yang dari physiological ini noise-nya yang paling susah untuk difilter karena biasanya frekuensinya itu mirip-mirip sama frekuensi yang kita mau ukur. Misalnya kayak suara paru sekitar 40 sampai 60 misalnya. 40 sampai 60 Hz. Nah, jantung yang ada di dalam situ. Jadi kalau mau difilter, nanti suara parunya juga hilang. Nah, itu yang paling susah di ini kan. Caranya harus filternya harus pakai filter yang advance. Jadi benar-benar harus metodenya lebih adaptif lagi untuk misahkan ini karena nempel istilahnya kayak uh, dia nggak mungkin kalau diatasi dengan metode perekaman tertentu. Kayak misalnya waktu ngukur kadar oksigen darah misalnya, ada suara jantung juga nanti. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh biasanya yang paling sering muncul gangguannya adalah suara jantung karena dia suaranya lumayan kencang. Jadi ya itu tantangan tersendiri. Tapi menariknya di situ kalau misalnya yang suka tantangan ya kadang-kadang ya itu yang malah pengen diselesaikan gitu. Kemudian ada lagi yang namanya environmental noise. Kalau environmental ini yang sering kita tahu ya kayak power line. Jadi yang benar-benar berasal dari luar tubuh. Tapi kadang juga bisa internal. Ini kan internal or eksternal ya. Jadi ada yang dari dalam tubuh atau dari luar tubuh. Kalau dari dalam misalnya kalau kita mau ukur detak jantung bayi, biasanya terganggu detak jantung ibunya. Nah, itu yang dari dalam tubuh. Tapi kalau yang dari luar, kayak waktu ukur paru terganggu ada orang suara ngomong. Jadi itu yang dari luar. Sorry, yang power line itu nanti masuk yang di elektronik ya. Jadi kalau yang environmental ini benar-benar noise yang dari uh, lingkungan gitu. Jadi lingkungan yang selain kita ukur. Kemudian kalau yang dari artefak, biasanya noise karena gerakan. Jadi waktu ECG, elektrodenya agak copot atau misalnya karena gerak-gerak dia kan biasanya nanti naik turun ya. Nah, kayak gitu itu namanya motion artifact atau ya simple namanya artefak. Kalau yang elektronik ini yang paling sering dan paling gampang biasanya karena thermal atau karena uh, gangguan device lain, misalnya kayak power line atau misalnya kalau kita ngukur kemudian ada di sebelahnya ada proyektor yang ada memancarkan panas, ada listrik yang bocor kayak gitu-gitu biasanya sinyalnya kelihatan sinyal power line. Nah, kayak gitu lebih gampang, tinggal dijauhin aja atau tinggal dikasih uh, pembatas atau gimana. Nah, kayak gitu lebih gampang kalau yang untuk elektronik. Yang susah ya yang di physiological ini sama internal. Itu yang paling susah. Nah, kalau misalnya dari properties, noise itu ada yang namanya additive Gaussian noise. Jadi tadi kan ada banyak properties noise ya sebenarnya. Salah satunya ya ini additive Gaussian, di mana sebenarnya random variable ini masih tetap bisa didefinisikan sebagai distribusi normal atau distribusi Gaussian. Biasanya Pak Akif senang ngomongnya Gaussian, distribusinya Gaussian atau bukan gitu. Kalau Gaussian tuh berarti dia distribusinya rata. Kalau lihat di statistik, meskipun dia random, tapi kalau di statistik kan dia akan membentuk suatu puncak yang kayak gini. Nah, ini namanya Gaussian. Jadi dia rata-ratanya rata di tengah gitu. Jadi persebaran nilainya dari 0 sampai 1 ini dia nggak berat sebelah atau nggak yang gimana, tapi pas di tengah-tengah ada rata-ratanya. Nanti bisa dihilangkan dari fitur statistik atau perhitungan variance atau distribusi probability. Nah, ini nanti bisa dilihat dari situ kalau misalnya Gaussian. Jadi kalau noise-nya Gaussian, kalian harusnya lebih bahagia karena untuk memfilter nggak terlalu susah. Tapi ya karena kalau misalnya noise yang dari luar yang kita nggak bisa atur, bisa jadi itu bukan Gaussian gitu ya. Jadi harus dikenali dulu noise yang Gaussian itu yang gimana. Jadi biasanya harus dihitung dulu distribusi probability-nya gimana, variance-nya gimana, nanti dibentuk plot seperti ini. Kalau misalnya bentuknya kayak gini, oh berarti dia Gaussian. Nah, ini sebenarnya
kalaupun noise-nya nanti nilai probability distribution-nya berbeda-beda, nanti tetap ada namanya central limit theorem. Jadi dianggap noise itu sebagai noise Gaussian. Caranya adalah ya noise-nya itu dibuat berdasarkan independent source dalam jumlah yang besar. Jadi diulang-ulang. Jadi kayak misalnya contoh yang pertama ini ya. Yang pertama ini dia diperoleh dari RAND 20.000 data, kemudian dari 0 sampai 1. Jadi hasilnya masih rata kayak gini, belum Gaussian. Tapi kemudian di set lagi baru pakai 2 rentang random number, jadi nanti ininya disempitkan lagi. Jadi biar agak kayak gini, agak lumayan Gaussian meskipun ini masih belum rata ya. Sorry. Nah, kemudian diulang lagi, prosesnya berulang terus sampai dia dapatnya Gaussian rata kayak gini yang gambar D. Jadi prosesnya dari A, B, C, kemudian D. Nanti baru equation-nya kayak gini. Ada variabel dengan rata-rata 0. Pokoknya intinya kalau misalnya Gaussian tuh rata-ratanya nanti 0 terakhirnya. Nah, kalau yang electronic noise itu, oh ya sebentar, sebelum ke sini kita coba dulu ya yang di random ya. Random noise ini. Jadi yang paling gampang, ini di sini MATLAB sebutnya sudah dikasih tahu RAND untuk menciptakan noise. Jadi coba kita run pakai MATLAB. Nah, kalau yang di keterangan tadi N-nya 20.000 sama ini aja ya. Numbernya untuk slicingnya 40, kemudian kita pakai random di MATLAB itu ada 2, ada yang rand biasa, ada yang RNDN. Kalau yang mau yang Gaussian, yang pakai N gini. Coba kita dua-duanya aja. Nanti bisa untuk ngeplot, bisa pakai histogram ini, HIST ini, HIS. Nanti biar kelihatan grafiknya. Jadi biar keluar sama kayak yang plot yang tadi. Oh, sudah yang ini. Nah, ini kan kalau yang masih yang pakai RANDN, ini random noise, tapi belum yang Gaussian. Tapi kalau kita pakai yang RANDN, itu bentuknya Gaussian kayak gini. Jadi nanti kalau misalnya nanti yang pertemuan kedua ini saya nanti minta kalian bikin suatu frekuensi, tapi nanti terakhirnya diganggu sama noise Gaussian. Kemudian nanti kalian coba diplot gitu ya. Nanti kalau mau pakai Gaussian noise ya pakai RANDN ini nanti. Oke, lanjut lagi yang ke elektronik di apa namanya noise ya. Nah, kalau yang electronic noise ini paling umum biasanya karena short noise namanya dari voltage yang lain, jadi dari device lain, atau bisa juga dari thermal. Thermal ini biasanya disebutnya sama Johnson noise. Johnson noise itu terbentuk karena ada resistansi force dan berpengaruh pada resistansi serta temperatur. Jadi kayak ada thermalnya yang melingkupi. Kalau kalian pegang proyektor, itu kan dia listrik ya sebenarnya, tapi ngeluarin panas. Nah, itu ada Johnson noise-nya di situ, ada thermal noise-nya. Nanti kalau misalnya kalian ngukur atau ngerekam biomedical biopotensial di situ pasti banyak noise-nya. Jadi proyektor tuh hati-hati kalau mau ngerekam harus dijauhkan dari situ. Nah, kalau yang ini lebih mudah karena kayak yang tadi biasanya dia munculnya udah di range frekuensi tertentu. Kalau kayak power line dia biasanya 50 atau 60 Hz. Kalau yang Johnson noise sama short noise ini biasanya frekuensinya antara 10 pangkat 12 sampai 10 pangkat 13. Jadi lumayan besar. Jadi ini tinggal pakai low pass aja dia hilang gitu atau band stop dia hilang. Tapi kalau yang tadi kayak biomedik yang physiological tadi itu frekuensinya kecil, jadi sangat-sangat kecil, jadi mirip-mirip sama sinyal yang kita punya. Jadi paling cuman 10 kurang dari 10 Hz, kadang cuman 2 Hz atau gimana. Jadi itu dan ada di semua range waktu. Nah, itu yang susah. Jadi kalau yang electronic noise ini dia juga bisa disebut spektrum atau white light namanya. Karena biasanya
energinya konstan. Jadi kalau di plot power density-nya dia biasanya tetap di satu nilai, nggak berubah-ubah. Makanya dia disebut juga namanya white noise. Nah ini contohnya, jadi powernya sama semua di rentang frekuensi berapapun, jadi masih bisa dipisahkan dengan mudah. Nah kadang noise itu bisa muncul bersamaan, jadi ada electronic noise, ada physiological, kemudian ada lagi yang lain dari luar suara, muncul barengan. Jadi kadang frekuensi filternya nggak cuma satu, jadi ada yang filter noise untuk power line sendiri, filter untuk artefak sendiri, kayak gitu. Jadi bisa digabung-gabung ya. Karena nanti untuk realnya bisa jadi semua noise itu numpuk dari satu, terakumulasi dari berbagai hal ini tadi. Nah ini yang tadi saya jelasin tentang apa sih yang stokastik, deterministik, kayak gitu-gitu. Ini termasuk di dalam biological system. Jadi berdasarkan source-nya, karakteristik sinyal itu dikelompokkan menjadi beberapa kategori, yaitu kayak linear, non-linear, deterministik, stokastik, kemudian time invariant, sama non-stasioner. Jadi kalau yang paling banyak itu kasusnya biasanya deterministik, linear, sama time invariant. Jadi kalau di sinyal processing ini nanti disebutnya sebagai LTI nih, linear time invariant. Biasanya sinyalnya deterministik, linear, dan time invariant. Meskipun sinyalnya nanti yang didapatkan tidak deterministik, biasanya tetap didekati dengan sistem LTI ini. Jadi dianggap sinyal itu deterministik. Nah, sebenarnya apa sih deterministik, time invariant itu gimana? Kalau yang linear non-linear ini biasanya sering ya muncul ekuasinya non-linear, ekuasinya linear gitu. Kalau nanti di komputasi atau apa biasanya muncul. Jadi ini saya skip, tinggal cuman ekuasinya dia nilainya linear atau tidak. Yang saya fokuskan yang deterministik stokastik sama time invariant non stasioner ya. Kalau deterministik itu biasanya dia bisa didekati dengan persamaan matematis atau paling enggak secara prinsip atau secara garis besarnya dia ada equation matematisnya. Kayak tadi yang kita buat sendiri sin untuk 5 Hz frekuensinya kan sin omega T gitu ya. Itu termasuk sinyal deterministik. Jadi sinyal itu punya persamaan persamaan matematisnya atau equationnya. Kayak yang tadi di contoh awal dia gabungan-gabungan itu pun masih termasuk deterministik. Pokoknya selama dia punya equation atau persamaan matematis, dia disebut deterministik. Dan biasanya sinyal deterministik ini nggak sinyal random. Meskipun bentuknya nggak karuan kayak gini, tapi dia sebenarnya punya pola. Karena polanya dia berulang. Jadi kayak gini, kelihatannya kalau kita lihat sekilas dia kayak ini bentuknya nggak karuan gitu ya. Tapi ternyata dia punya pola gitu. Jadi kayak sekian, kemudian muncul lagi di yang kedua, nanti yang ketiga pasti kayak gitu. Jadi terlihat apa namanya polanya. Bisa jadi yang berulang adalah frekuensinya, bisa jadi amplitudenya atau fasanya. Jadi masih bisa ditebak lah istilahnya nggak terlalu random banget. Meskipun nanti persamaannya bisa jadi kompleks ya, kayak misalnya dia benar-benar nggak sesimpel sin atau nggak sesimpel cos, bisa jadi itu persamaan matematis yang kompleks, tapi masih bisa dihitung. Intinya kalau deterministik itu determine kan, determine bisa ditentukan atau bisa matematiskan, berarti itu termasuk deterministik. Nah kalau yang stokastik ini biasanya benar-benar random. Meskipun serandom-randomnya dia benar-benar nggak punya pola gitu. Jadi kita nggak tahu ini lanjutannya kayak gimana. Beda kayak deterministik tadi. Kalau yang ini benar-benar ini bisa jadi kayak gini, bisa jadi kayak gitu, kita nggak tahu polanya. Tapi masih bisa analisis pakai mean atau pakai variance atau distribusi fungsinya. Nanti bisa pakai analisis statistik. Jadi dihitung kira-kira oh kayak gini. Nanti bisa tahu untuk misalnya sinyal jantung yang normal dan abnormal biasanya gimana gitu. Oh ya bisa dari minnya range-nya beda, variance-nya beda. Nanti itu yang disebut dengan fitur. Jadi fitur itu ciri dari suatu sinyal yang nanti untuk membedakan dengan sinyal lainnya atau karakteristik lah biasanya. Nah, untuk deterministik sendiri itu pun ada pembagiannya. Jadi ada yang periodik, ada yang apriodik, ada yang transient. Kalau yang periodik itu yang paling gampang karena dia punya pola berulang setelah periode tertentu. Jadi equation-nya pun
jelas dia XT plus T. T-nya ini yang T besar, jadi ada periode. Kayak ini tadi, dia akan berulang, nilai ini akan berulang setelah periode 10 detik. Nanti muncul lagi, nanti 10 detik lagi dia muncul lagi. Jadi terlihat perulangannya. Nah, tetap sama, dia kalau misalnya frekuensi, ya nilainya hertz atau radian per second ya. Jadi simbolnya bisa pakai F kalau frekuensi, kalau yang omega berarti pakai radian. Jadi kalau omega kayak gini, kalian harus dikalikan 2πf, jadi 2π frekuensinya. Nanti frekuensinya sendiri sama dengan 1 per T. Ini udah umum, saya rasa kalian sudah banyak yang tahu sih sebenarnya. Nah, kalau yang tadi, ini dia termasuk yang deterministik periodik. Jadi selalu nilainya akan seperti ini, nanti tinggal berulang di berapa periodenya. Jadi kayak yang tadi itu termasuk deterministik yang periodik. Kalau yang aperiodik, ini bisa jadi kayak, ini masih periodik ya, contoh lainnya. Jadi bisa jadi bentuknya sinus, bisa jadi square, bisa jadi pulse, atau bisa jadi sawtooth. Tapi tetap dia berulang. Ini juga ada yang, ini kalau yang ini aperiodik. Jadi aperiodik itu equation-nya tetap bisa didetermin, karena dia deterministik, jadi ada equation-nya, tapi dia tidak berulang. Jadi cuman ada di range tertentu. Kalau misalnya masih ingat di video yang sebelumnya, ada yang namanya kategori finite support length. Jadi dia hanya ada nilainya atau bernilai sesuatu kalau di range sekian sampai sekian, tapi sisanya 0. Jadi dia punya nilai matematis di range tertentu. Misalnya dari sini sampai sini ada nilainya sin omega t gitu. Tapi sisanya untuk range waktu yang lain dia nggak punya. Jadi sama dengan 0. Itu namanya aperiodik. Jadi sama kayak finite support length termasuk kategori itu. Kalau untuk yang transient ini kelihatannya random, tapi sebenarnya dia deterministik. Maksudnya transient ini karena namanya juga transient ya, berarti artinya nilainya berubah-ubah. Artinya juga tidak memiliki pola atau selalu berubah. Tapi bukan berarti dia random yang seutuhnya random. Dia tetap bisa dan tetap punya persamaan matematis, hanya sinyalnya berubah-ubah dari waktu pertama atau waktu sekarang dan yang lain. Maksudnya adalah kayak misalnya kalian ngukur detak jantung ke teman kalian sekarang gitu ya. Kemudian diukur lagi di waktu, jangan detak jantung deh. Kalau detak jantung nanti jelas dia bukan deterministik ya. Jadi misalnya kalian ngukur suatu ini ya, di pengukuran pertama nilainya A, nanti di pengukuran yang kedua nilainya B. Persamaan matematisnya dia tetap ada tapi berubah. Jadi waktu diukur berulang dia agak beda nilainya. Kayak gitu itu namanya transient. Jadi kalau misalnya kayak gini kelihatannya dia random, tapi sebenarnya dia masih punya persamaan matematis, cuman panjang gitu, komponen frekuensinya dia banyak. Nanti waktu diukur lagi yang lain, dia kayak gini lagi, tapi persamaan matematisnya agak beda dikit. Entah itu frekuensi ada yang berubah atau gimana, tapi tetap dapat didefinisikan secara matematis. Itu ya. Kemudian untuk yang kategori yang kedua, ada time invariant sama non-stasioner. Nah, kalau yang non-stasioner ini time invariant dulu lah ya. Ini time invariant itu berarti sinyalnya tidak berubah bentuk dari waktu ke waktu. Jadi artinya antara waktu pertama pengukuran sampai waktu nanti pun ke 100 detik atau sekian, bentuknya tetap sinus. Jadi frekuensinya pun tetap sama. Itu berarti time invariant. Jadi time invariant artinya tidak bergantung sama waktu. Jadi kalau misalnya kata-kata seperti ini sih sama kayak arti translate-nya kok. Jadi kalau time invariant berarti dia persamaan matematisnya tetap terus, nggak berubah terhadap waktu. Kalau persamaan matematisnya tetap, berarti bentuknya juga tetap, frekuensinya juga tetap. Jadi kalau misalnya kayak yang tadi 5 Hz, ya terus antara waktu 1 detik sampai ke 100 detik pun tetap, kalau dibuka lagi zoom-nya, di zoom, tetap dalam per detiknya dia ada 5 gelombang, 5 puncak dan 5 lembah tanpa mengubah. Jadi ini namanya time invariant. Jadi kadang-kadang bisa jadi dia deterministik time invariant kayak gitu. Jadi se-inline ya kalau misalnya ininya. Nah, kalau yang non-stasioner ini agak spesial karena dia komponen frekuensinya berubah-ubah.
Jadi kayak misalnya ini, di waktu pertama sampai waktu kedua, dia frekuensinya anggap aja 12 Hz. Kemudian frekuensi dari waktu kedua sampai keempat, dia 3 Hz yang dominan. Kemudian yang keempat sampai keenam, dia 20 Hz misalnya. Jadi komponen frekuensinya akan berubah-ubah dalam rentang tertentu, rentang waktunya. Jadi nggak selalu sama, itu namanya non-stasioner kan. Kebanyakan sinyal-sinyal biomedis itu non-stasioner. Jadi kayak EEG tadi, contohnya sekarang diukur dia relax, kemudian nanti dikasih, kalau relax kan tadi alfa ya, alfa 8-12 Hz. Nanti kemudian ada direkam lagi, dia suruh ngerjain tugas, kemudian ternyata agak stres dikit, nah tetanya yang tinggi, kayak gitu. Nah, sinyal biomedis umumnya dia non-stasioner, jadi bisa berubah-ubah seiring dengan perubahan waktu. Bahkan untuk ECG pun, ECG kan ada polanya ya, PGRST. Nanti berulang lagi PGRST, PGRST gitu. Tapi dia tetap termasuk non-stasioner meskipun punya pola. Karena nanti saat diukur yang sekarang, PGRST-nya kayak gini. Nanti dia habis lari, dia lebih R-nya lebih cepat. Nah, kayak gitu-gitu dia akan berubah seiring dengan kondisi berubah kondisi otaknya nanti misalnya waktu ada stres tertentu dia berubah. Jadi hampir semua sinyal biomedis non-stasioner. Nah, ini sinyal non-stasioner akan lebih susah lagi nanti untuk informasinya. Tapi yang paling gampang ya tetap bisa dilihat komponen frekuensinya. Meskipun nanti untuk yang lanjutan di analisis sinyal biomedis nanti yang semester selanjutnya ada lagi nanti ada kenapa kelemahannya Fourier gitu. Karena dia tidak bisa mendefinisikan frekuensi itu muncul kapan. Jadi kalau misalnya untuk yang time invariant nggak masalah karena dia dari waktu pertama sampai akhir dia frekuensinya sama. Tapi kalau untuk kasus non stasioner, untuk Fourier agak ada kelemahan karena kita nggak tahu kapan frekuensinya itu muncul. Sedangkan non stasioner ini kan kadang-kadang berubah-berubah. Nah, kayak gitu. Tapi ada kasus-kasus tertentu kita kalau mau olah sinyal sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalnya dengan FFT aja cukup, ya saya cuma butuh komponen frekuensinya kok gitu tanpa tahu kapan munculnya nggak masalah. Oke, berarti pakai UI aja udah cukup, nggak perlu yang susah-susah untuk metode advance. Jadi sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan kita masing-masing. Nah, untuk yang terakhir ini untuk biosystem modeling. Jadi kalau biosystem modeling nanti mungkin lebih lanjutnya nanti di akhir sama Pak Akif karena nanti berhubungan sama kontrol atau apapun gitu ya, nanti akan ditambah sama Pak Akif penjelasannya di akhir. Tapi yang di sini saya jelaskan adalah biomedik namanya modeling ya, berarti dia diumpamakan sebagai model. Modelnya ini bisa jadi dia bentuknya analog atau bentuk transfer fungsi atau namanya biasanya sistem model. Kalau yang analog biasanya mungkin kalau misalnya kalian udah di praktikumnya atau di teorinya pemodelan Pak Adri sama Pak Alfian tuh biasanya seneng memodelkan kayak gini atau nanti di komputasi lah praktikumnya. Itu biasanya memodelkan suatu apa namanya sistem, biosistem dengan pendekatan analog. Entah itu matematis, entah itu dalam bentuk komponen elektronik. Jadi kayak gini bentuknya. Kalau komponen elektronik ya tinggal tendon ini dalam merepresentasikan stimulus ya. Misalnya otot kalau misalnya dia kontraksi tendonnya ini nanti dihubungkan kayak misalnya kayak gas gitu. Jadi kalau misalnya dia kontraksi berarti ininya tendonnya menyempit gitu ya. Kalau misalnya relaksasi dia meregang. Nah, kayak gitu. Ini bisa jadi sebagai analog model. Jadi pakai gas, pakai mungkin nanti ada yang pakai resistor kayak gitu-gitu. Ada modelan macam-macam. Nah, kalau yang sistem model yang pakai transfer fungsi, ini biasanya Pak Akif lebih senang kayak gini. Ini pakai kayak diagram blok. Kalau misalnya kalian ingat di SIM ya, sistem instrumentasi nanti biasanya kebanyakan bentuknya kayak gini. Blok-blok gini. Jadi ada controller, kemudian plan, inputnya apa, outputnya apa, kemudian ada feedback atau enggak. Nah, ini nanti di dalamnya masing-masing ini punya suatu model transfer fungsi. Transfer fungsi itu biasanya cuma output per input gitu. Jadi
ada persamaan matematis di dalamnya, entah itu nanti pakai Laplace, entah itu pakai metode transformasi Z. Nah, itu nanti di dalamnya kayak gitu. Kalau yang MATLAB biasanya dia pakai coding, nggak pakai kayak gini. Tapi kalau mau yang kayak gini bisa nanti pakai LabVIEW. Jadi kalau di LabVIEW bentuknya dia kotak-kotak kayak gini. Nah, tinggal isi nanti kalau misalnya kontrol PID, nah nanti komponen koefisien P-nya berapa dimasukkan. AI-nya berapa, integrated-nya berapa, D-nya derivatifnya berapa, tinggal dihitung, tinggal dimasukkan. Jadi kalau misalnya kalian nggak terlalu suka coding MATLAB yang kata-kata bisa pakai LabVIEW nanti. Jadi LabVIEW ataupun apapun biasanya code-nya bentuk kayak gini, bentuk diagram blok. Gitu sih, mungkin sekian dari saya. Nanti bisa selanjutnya dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Ini saya stop recording dulu biar nggak terlalu ini banyak rekamannya ya.